Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan ustazah pada pembelajaran tematik tema 4, subtema 3, pembelajaran 6. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari muatan PKN dan bahasa Indonesia. Silahkan anak-anak saja siapkan buku temanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pesan moral yang terkandung dalam cerita dongeng serta sikap tokoh yang baik dan tidak baik dan kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelumnya, anak-anak ustazah ada yang tahu apa itu dongeng? Iya, betul sekali. Dongeng merupakan sebuah cerita hayal atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Adapun unsur-unsur cerita dongeng meliputi tokoh, sikap tokoh, alur atau jalannya cerita, tempat, dan pesan moral. Tokoh-tokoh dalam dongeng bisa berupa manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Nah, tokoh cerita dongeng yang berupa hewan atau tumbuhan ini biasanya disebut dengan fabel. Ada banyak sekali cerita dongeng yang kita ketahui, terutama di negara Indonesia ini. Salah satunya cerita Tupai dan Ikan Gabus. Sebelum itu, marilah anak-anak ustazah baca kembali cerita dongeng Tupai dan Ikan Gabus pada buku tema halaman 95 sampai 96 berikut. Terima kasih banyak kepada anak-anak ustazah yang sudah membaca dongengnya. Dari cerita dongeng Tupai dan Ikan Gabus tadi dapat kita ketahui bahwa judul dari dongeng tersebut adalah Tupai dan Ikan Gabus. Adapun tokoh dari dongeng tersebut yaitu Tupai, Ikan Gabus, dan juga Ikan Hiu. Sifat tokohnya, Tupai ini suka menolong, sementara Ikan Gabus memiliki sikap yang sabar. Tempat atau kejadian dari dongeng tersebut itu ada di Kalimantan Barat. Pesan moral dari cerita Tupai dan Ikan Gabus tadi adalah kita harus tolong-menolong terhadap sesama. Dengan tolong-menolong, maka hati kita akan menjadi damai dan juga bahagia. Nah, dari cerita tadi, kira-kira anak-anak ustazah ada yang menemukan sikap baik dan kurang baik? Iya, betul sekali. Sikap baik yang terkandung dalam cerita dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Yang pertama, mereka saling tolong-menolong. Yang kedua, mereka selalu bersama mengunjungi tempat-tempat baru. Cara sikap yang kurang baiknya yaitu Tupai mengambil hati Ikan Hiu tanpa seizin dari Ikan Hiu. Nah, sehingga Ikan Hiu mengalami kehabisan tenaga dan tubuhnya terseret ombak ke tepi pantai. Dari sikap baik dan kurang baik tadi pastinya tidak lepas dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, ada yang tahu kira-kira sikap tokoh Tupai dan Ikan Gabus tadi termasuk dalam pengamalan sila keberapa ya pada Pancasila? Sikap saling tolong-menolong merupakan pengamalan sila Pancasila ketiga, di mana dengan saling tolong-menolong akan terjalin sebuah rasa persatuan dan kesatuan. Nah, yang kedua, selalu bersama mengunjungi tempat-tempat baru juga merupakan pengamalan sila ketiga, di mana kita saling menghargai satu sama lain. Sementara sikap yang ketiga yaitu mengambil sesuatu yang berharga milik orang lain tanpa seizin
yang tidak mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila, karena mengambil sesuatu milik orang lain tanpa seizin dari pemiliknya merupakan sesuatu perbuatan yang tidak beradab. Dan perbuatan seperti ini tidak patut untuk kita contoh ya. Baiklah anak-anak ustazah, tadi kita sudah mempelajari tentang sikap tokoh dan pesan moral dalam sebuah cerita dongeng. Kita tadi juga sudah mengetahui bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk lebih memahami materi kita pada hari ini, berlatih di rumah mengerjakan latihan berikut. Terkait anjuran untuk berbuat baik sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan meskipun sebesar biji zarah, niscaya dia juga akan melihat balasannya pula. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Salah hilapnya saja mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, anak-anak ustazah bisa menghubungi ustadz dan ustazahnya di kelas. Ustazah akhiri,